dipersembahkan oleh Sebelum kita lanjutkan, kita mau halo box dulu ya. Halo box. Halo box. Nomor berapa Pak box? Ini angkanya Pak Presiden 8. 8 ya. Oke, kita buka box nomor 8. Netizen plus 62. Oke, tepuk tangan dulu semangatnya. Nah, kita untuk netizen plus 62 di box ini kita akan roll dulu beberapa komentar netizen terhadap case yang satu ini. Mohon maaf nih Pak, Bapak saya kalau mau bedah jantung di Indo dulu keluarin minimal 1 miliar belum sama transport dan perintilannya. Mana disuruh nunggu sekitar 3 bulan. Waktu di Penang habisnya nggak nyampe 200 juta. Langsung OP dan opnara sekitar semingguan. Sisanya rawat jalan. Oke. Mamaku operasi mioma di Indo disuruh siapin duit mulai dari 88 sampai 150 jutaan. Operasi angkat rahim di Penang habis 60 jutaan termasuk obat, dokter, kamar suit, sama tiket PP, makan-makan transport hotel 4 day dan oleh-oleh. Di RS Indo papaku divonis gagal ginjal dan harus diangkat ginjal kirinya. Dibawa ke RS Mahkota juga, dicek ternyata cuma batu ginjal dan hanya perlu dilaser saja. Dan ini juga, Kiki Saputri nih, mertua saya didiagnosa stroke kuping karena tiba-tiba pendengarannya terganggu. Disuntik dalamnya malah makin parah pendengarannya, akhirnya ke ekspor dan diketawain sama dokternya mana ada stroke kuping. Itu cuma flu, jadinya bindeng ke telinga dan sekarang sudah sembuh. Kocak kan? Tapi ini juga jadi edukasi buat masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini juga harus dikasih edukasi tentang penyakit. Karena masyarakat Indonesia apapun penyakitnya, pasti bilang masuk angin kan? Dan obatnya adalah minum teh panas kan? Nah itu, edukasi itu yang harus dikasih tahu juga. Sama koin. Selain masalah edukasi tadi itu sebenarnya agak nyambung juga ya dengan apa yang kita bahas sebelum buka box tadi. Dengan banyak dinamika dan polemik kekurangan dokter sana sini, perlengkapan dan juga bullying tadi. Ya wajar dong Pak berarti begitu ketika masyarakat kita kalau mau berobat ke luar negeri. Menurut Bapak gimana tadi menanggapi tweet-tweet kayak gitu? Kalau saya lihat ya, dokter Indonesia yang bagus, lebih bagus dari Malaysia ada juga. Cuma yang bisa akses itu terbatas, karena sedikit. Jadi ya orang-orang Jakarta, orang-orang yang punya uang, itu bisa akses dokter-dokter yang lebih bagus. Jadi bahwa di sana lebih bagus semua, enggak. Di kita juga ada yang lebih bagus, cuman masalahnya itu sedikit sekali. Yang lainnya, karena memang dokternya jauh di bawah kebutuhan, orang tuh masuk bisa ketemunya cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit, nggak pakai apa-apa. Ya bisa salah lihat juga kan, atau periksanya terlalu sebentar, dengerinnya kurang banyak. Nah ini yang saya bilang, emang harus diperbanyak jumlahnya. Itu harus diatur. Yang nomor 2, kita mesti perbaiki sistem kompensasinya. Supaya yang dapat 15 sama 20 per hari ini, hidupnya jangan merana. Dia lihat loh, itu sistem pembayarannya mesti dirubah. Sistem pembayarannya mesti Harus dirubah. seperti apa Pak? Aku bilang, saya sih salah satu yang menyebabkan kita ini. Karena kita bayarnya semuanya fee for service. Saya bercita-cita nggak tahu ini juga bisa rame lagi nanti. Dokter tuh harusnya dibayar fixed salary aja. Ya, sehingga mereka nggak usah ngejar-ngejar banyak-banyakan. Pak, Bapak bicara kayak gini nanti di dokter-dokter bisa rame. Ada yang bilang tapi di luar negeri juga banyaknya begitu. Harusnya demikian. Iya, harusnya demikian. Jadi tidak mengejar ini. Jadi ya. Nggak mengejar omset banyak-banyakan. Gitu. Pasien bisa, ini positifnya, ada negatifnya. Tapi dia bisa nggak usah ngejar banyak-banyakan. Dia kalau nggak mampu, dia refer ke dokter yang mampu. Dia kerjanya bisa teamwork. Soalnya dokter kita kan susah kalau teamwork. Itu semua orang bilang gitu. Di sana itu kan butuh panggilan pelayanan yang luar biasa Pak. Nggak ada jaminan loh. Ya kalau gitu ya jangan jadi dokter lah. Kalau mau cari itu jadi bankir aja. Kalau mau cari duit gitu. Sebetulnya itu konsep bagus banget ya Pak ya. Di luar negeri Balula pasti tahu lah. Bagus konsepnya, tapi memang pasti harus juga ada loophole-nya juga lah pasti. Ya bisa kita pikirkan sebetulnya. Cuman apa mau yang udah penghasilannya super duper kemudian dikotakin aja penghasilannya. Kalau saya bilang yang super duper dia mau cari duit, seumur hidup mau cari duit, silakan aja cari duit. Tapi yang benar banyak dokter-dokter yang mau benar-benar berbakti kok. Aku rasa itu lebih banyak. Pak, kadang itu kalau saya cek di lapangan begitu, orang pengen jadi dokter tuh karena seolah-olah jadi dokter udah pasti kaya, Pak. Itu juga ya kalau mau jadi kaya jadi pengusaha lah. Kalau dia Jadi bisa nambahin yang lain gitu. Itu ada hubungannya dengan biaya pendidikan mahal. Jadi ketika biaya pendidikan mahal dan bekerja yang dicari adalah balik modal. Iya dong. Jadi ketika biaya pendidikannya murah, nggak ada lagi tuh pola pikir mencari keuntungan buat pribadi. Gitu. Seperti halnya biaya Belum politik tentu. murah, tidak perlu balik modal kalau udah jadi begitu Iya, ya. karena kasihan juga. Masalahnya masyarakatnya belum tentu ngerti tentang penyakit, dokternya ada oknum yang jahat, pada akhirnya yang diuntungkan adalah perusahaan obat yang direkomendasi. Pak Budi, tolong
nggak tahu, mudah-mudahan sudah pernah dengar. Kalau nggak saya ingatkan sekarang karena saya lebih tua. Jadi Baru kali ini ngaku. Baru kali ini ngaku. lebih tua setahun. Lebih tua setahun. Jadi di Sunda atau di Jawa, saya kira deket. Pesan leluhur, hati-hati kamu dengan 3 profesi karena karmanya berat. Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Orang yang bergerak di bidang ini karmanya berat, Pak. Malah yang saya berat, malah saya pendidikan, malah saya kesehatan, malah nomor 1. Kalau di pendidikan, anak saya nggak diterima di SMP favorit ini, masih saya bisa milih di SMP sana. Kesehatan, Pak, begitu dikasih resep, kita harus, makanya Pak Budi sadar nggak sedang memimpin sebuah kementerian yang karmanya berat? Intimidasi banget ya Pak. Enggak, itu. Makanya saya banyak melihat dokter, kaya, tapi nggak happy. Saya bisa ngelihat, saya bisa ngerasain. Nah, gimana? Oh ya, pertama saya mesti bilang ya. Satu lagi, saya kenal banyak dokter. Banyak dokter yang hatinya baik dan karmanya baik. Contoh yang di depan. Nomor 2, memang ada dokter yang memang mencari materi. Ya, di setiap profesi ada juga lah. Boleh ya, dong, yang kayak boleh gitu ya, dong. dan boleh-boleh juga Iya. lah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membangun sistem agar dalam prosesnya ini masyarakat jangan dirugikan aja. Nah, itu tugasnya saya. Jadi saya bikin regulasi, bikin peraturan, bikin sistem supaya masyarakat jangan diginin kayak tadi. Ya, masyarakat bisa punya opsi. Masyarakat bisa akses informasi. Sebenarnya itu masalah akses informasi kok, Pak. Di operasi yang dilakukan di Malaysia, harga segitu di Indonesia juga ada bisa Pak, gratis kok. Saya mau nanya Bisa. aja nih Pak ya, kan bisa kalau Bapak bilang, oh iya kalau salah diagnosa karena pasiennya kebanyakan, oke. Tapi kalau harga mahal karena apa Pak? Harga mahal. Dengar kan di Malaysia harganya sama kita berapa kali lebih mahal? Jauh. Jauh. 300% sampai 500%. 3 kali, 5 kali. Saya tanya, harga mahal? Iya Pak, karena pajak. Gitu kan, pajak. Pajak berapa persen sih? Tanya teman. Ya 20%, 25%. Gimana cara pajak 20 sampai 25 kali tambahnya bisa jadi 300 gitu kan? Emang kita 10 kali pajakin. Bandara, Pak, Nggak mungkin. bandara yang ke Penang itu hampir satu pesawat aku orang terusin sakit dulu, semua. aku terusin dulu ya. Tapi gimana? Orang nyalain di pajak. Sesudah saya lihat, nggak mungkin pajak. Kalau pajak bedanya cuma 25%. Jadi apa yang bikin Jadi apa masalahnya, Pak? Pungutan liar. Terlalu banyak intermediaries, bahasa kerennya. Ya bahasa nggak kerennya Pak yang lebih membumi biar masyarakat paham. Itu tadi banyak preman di tengah jalan Terus bisa gitu. nggak Banyak di Budi tengah jalannya Gunadinya? orang-orang. Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak, BGS? Kapan Pak kita bisa operasi cuma 100 juta, terus bikin apa, bikin ini cepat gitu. Bisa. Iya, iya, Pak. Gimana? Kapan? Gimana caranya? Kita bisa Gimana apa? caranya? Yang harus dilakukan sekarang, ciptakan kompetisi itu. Aduh Pak, yang konkret-konkret aja dong, Yang Pak. konkret-konkret. Kita buka rumah sakit orang Malaysia, suruh buka di sini. Halo? Bisa kan? Oke. Ya, Masuk mungkin akal juga. diserang sama Itu kalau teman-temannya dia. banjir mikirnya gitu pasti. Dia diserang sama teman-temannya. Tapi kalau mau cepet, Iya. kita Udah. panggil aja suruh. Nah berarti Dokter Lula tolong bilang ke teman-temannya dong. Jangan ya kan? dimarahin. Jangan nyerang Mau Pak bersaing Budi. apa enggak? Mau bersaing apa enggak? Iya. Kalau enggak orang pindah semua ke sana. Ya, Gitu. buka aja di sini. Dokter-dokter Indonesia. Emang di Malaysia tuh dokternya apa? Dokter Indonesia Indonesia. juga. Nah, karena intinya Banyak gini sih Pak. ini. Ya coba sekarang kan mereka masuk nggak boleh. Mau praktek sini nggak boleh. Pak, kita kan jurnalis ya, kita juga meng-capture masalah-masalah di lapangan. Dan kami tahu Bapak juga melihat fakta-fakta di lapangan itu. Dan kami tahu ada hambatan-hambatan di situ. Di era sekarang sudah 2025 nih Pak, besok udah 2026 nih ya kan. Masa iya sih seorang Budi Gunadi Sadikin punya kuasa sebagai Menteri Kesehatan dan di backup oleh Presiden Prabowo dan semesta Presiden, masa kalah dengan mungkin mafia-mafia kesehatan atau mungkin segelintir orang yang berkuasa tadi atau mungkin kelompok-kelompok organisasi yang mungkin tidak sepakat karena mungkin punya kepentingan, saya nggak tahu. Masa nggak bisa sih Pak? Masa mereka lebih menang daripada negara? Nggak terima dong saya sebagai masyarakat Pak. Negara pasti menang. Terus Buktinya undang-undangnya udah kapan keluar. kita bisa biaya kesehatan murah, masyarakat nggak perlu mikir sakit nggak sakit mikir juga Pak. Nah, itu Emosi nih saya, mohon maaf nih. Kalau itu saya memang butuh waktu untuk menurunkan harga. Sekarang saya lagi konsentrasi dulu karena untuk harga turun ini ekonomi lah. Supply nggak bisa kalau demand di sini, supply di sini. Pasti harga naik. Iya. Karena dan sekarang saya mau naikin dulu secara sistematis. Ini harus naik dulu nih supply jumlah dokternya, jumlah rumah sakitnya, jumlahnya harus naik dulu. Zet, begitu segini rata. Nah, kalau kita mau bangun sendiri, pendidikan kan lama. Makanya saya buka, loh, investor masuk. Dokter dari luar negeri kalau mau masuk.
ini temporary kok. Dokter-dokter Indonesia tuh jauh lebih pintar dan dibandingin dokter-dokter luar negeri. Cuma sekarang kan jumlahnya sedikit, nggak bisa memenuhi. Sebagai Menteri Kesehatan butuh berapa periode untuk bisa melanjutkan? Saya di sini kan belum 5 tahun. Saya tuh naik di Menteri Kesehatan Kira-kira 23 Desember. butuh berapa tahun, Pak? 2027, 2028 selesai deh kata saya. Oh, semangat dulu nih. Enggak, tapi mungkin Oke. Kalau saya nggak diganti ya. kabarnya sekarang Pak Purbaya rumahnya dijaga tentara kan kabarnya. Kalau saya pikir Menteri Kesehatan Juga lebih harus. karena bisnis terbesar di dunia itu kan militer, narkoba, farmasi. Iya. Pasti bener nggak saingannya? Soalnya gini, saya datang ke wisuda doktor di UI menyembuhkan penyakit paru hanya dengan kembang cipeluan. Dia bisa mereduksi biaya sekian juta ke bawah, gitu loh. Tapi problemnya berhadapan dengan farmasi. Nah, sikap Menteri Kesehatan gimana? Banyak potensi anak bangsa begitu. Dia dokter cum laude, bunga cipeluan, tapi jadi penelitian mangkrak. Padahal kalau itu jadi obat, gimana? Kalau itu posisi saya jelas karena presiden sangat jelas kasih ke saya. Udahlah, buat apa yang bagus buat masyarakat jalanin aja. Udah. Jadi dan beliau sangat berani dan udah jelas kan kebijakan-kebijakannya. Tinggal kita mengawal bagaimana itu eksekusi. Nggak bisa memproduksi karena berhadapan dengan farmasi, industri farmasi. Udah dikenalin aja nanti sama aku. Wede. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.